Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evi Nuria Adha Stambuk F1C1-19005 dari kelompok 4 Praktikum Kimia Fisika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum percobaan 1, yaitu kecepatan reaksi antara peroksidisulfat dengan ion iod. Adapun tujuan yang akan dicapai pada percobaan kecepatan reaksi antara peroksidisulfat dan ion iod adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi. Kedua, untuk menunjukkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam metode diferensial. Dan yang terakhir yaitu untuk menunjukkan orde reaksi dan tetapan kecepatan reaksi pada suhu tertentu. Laju reaksi atau kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besar laju reaksi dapat dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan m/s atau molar per detik. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan oleh tiap detik reaksi. Laju reaksi akan semakin berkurang seiring dengan berlangsungnya reaksi. Percobaan ini dipelajari mengenai konsentrasi reaksi, dalam hal ini yaitu peroksidisulfat dengan ion iod. Percobaan dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi. Salah satu reaksi dengan cara pengenceran dengan menggunakan aqueous, dan konsentrasi reaksi lainnya dibuat konstan. Untuk sistem terdiri dari 4 buah tabung reaksi yang berisi larutan Na2S2O8 0,04 molar dengan volume yang berbeda-beda, yaitu 2, 4, 6, dan 8 mili yang ditambahkan dengan aqueous 8 mili kecuali S2O8 atau yang dilabeli sebagai larutan A. Kemudian reaksikan dengan ion iod 0,1 molar dengan volume 8 mili, S2O5 1 mili, dan larutan kanji 3% dinamakan sebagai larutan B. Kemudian komponen tiap sistem direaksikan, yaitu larutan A dan larutan B. Ion tiosulfat S2O8 2- terlebih dahulu ditambahkan dengan aqueous, kemudian direaksikan dengan ion iod ditambahkan dengan ion S2O5 2- dan larutan kanji. Ion S2O5 2- berfungsi untuk memperlambat terjadinya perubahan warna sehingga laju reaksinya dapat dihitung. Sedangkan kanji sebagai indikator yang memberikan perubahan warna pada larutan. Pada hasil yang didapatkan memiliki waktu yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena untuk volume pertama larutan S2O8 2- berbeda dengan larutan iod adalah sama. Waktu yang diperlukan untuk tiap sistem bereaksi, di mana di akhir reaksi ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi kuning tergantung pada konsentrasi larutan. Di mana semakin kecil konsentrasi atau semakin encer suatu larutan, maka waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi itu semakin lama. Dan sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi atau semakin pekat suatu larutan, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Hal ini disebabkan karena larutan dengan konsentrasi tinggi mengandung partikel yang lebih rapat, sehingga sering terjadi tumbukan antar partikel dari suatu zat yang menyebabkan makin besar pula laju reaksinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.